Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi ya bersama Ibu untuk pembelajaran tema 1, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik, anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Materi yang akan Bu Guru ajarkan adalah bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Negara kita kaya akan keanekaragaman, ribuan pulau, suku bangsa, tarian, bahasa, rumah adat, agama, serta kebudayaan daerah yang dimiliki merupakan kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Keanekaragaman tersebut merupakan titipan Tuhan yang harus kita jaga, bukan untuk dihilangkan. Semua berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Nah, kalian bisa perhatikan ya gambar yang ada di layar kalian. Nah, berikut adalah keragaman yang ada di Indonesia, mulai dari pakaian adat, tarian adat, senjata, bahasa, kemudian suku bangsa, ada rumah adat, dan lain sebagainya. Gambar di atas hanya sebagian dari keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Ribuan suku bangsa yang memiliki kekhasan masing-masing membentuk keberagaman. Bentuk keberagaman merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, berikut ini keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Kalian bisa lihat pada layar kalian, di situ ada sebuah peta, yaitu peta Indonesia dengan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Nah, pulau-pulau tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, masing-masing mempunyai suku bangsa. Yang pertama, di Pulau Sumatera. Nah, Sumatera ini ada di sebelah sini ya. Pulau Sumatera memiliki suku-suku yaitu suku Aceh, Batak, Minang, Melayu. Sedangkan suku-suku di Pulau Kalimantan ada suku Kutai, Banjar, Berau, Bajau, Pasir, dan Benuak. Sedangkan di suku-suku di Pulau Sulawesi ada suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, dan Bentong. Selanjutnya, di Kepulauan Maluku ada suku Maba, Manggole, Manipa, Sawai, Wayoli. Sedangkan suku-suku yang ada di Pulau Jawa ada suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, Tengger, dan Baduy. Sedangkan suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Riung, Sika, Solor, Sawu, dan Sumba. Sedangkan di bagian paling ujung pulau Indonesia, yaitu di bagian timur, ada Pulau Papua dengan suku Amume, Arfak, Asmat, Bauzi, Bani, dan Kombay. Nah, itulah suku-suku yang tersebar di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah keberagaman bahasa Indonesia. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Nah, ini adalah contoh beberapa bahasa yang ada di daerah di Indonesia, yaitu di Sumatera Utara. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Batak. Sedangkan di Jawa Barat, bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda. Sedangkan di DKI Jakarta, bahasa yang digunakan adalah bahasa Betawi. Selanjutnya, bahasa Bali biasanya diucapkan oleh orang-orang yang tinggal di Pulau Bali. Sedangkan di Sulawesi Selatan, bahasa yang digunakan adalah bahasa Bugis. Oke, selanjutnya keberagaman rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal oleh suatu suku bangsa tertentu. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Ada rumah gadang. Rumah gadang ini berasal dari Sumatera Barat. Rumah Aceh berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Rumah Balai Batak Toba berasal dari rumah adat Sumatera Utara atau Sumut.
Rumah adat Tongkonan yaitu rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan atau suku Toraja, sedangkan Balio adalah rumah adat Provinsi Maluku. Nah, ini adalah rumah adat Bangka Belitung yang berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Oke, selanjutnya keberagaman tarian daerah. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh tarian yang ada di Indonesia. Tari Jaran Kepang yaitu berasal dari Jawa Timur. Sedangkan tari Yospan Papua ini berasal dari Papua. Tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Baris Cengkedan dari Bali, tari Piring dari Sumatera Barat, dan tari Saman yang berasal dari Nanggro Aceh, Darussalam. Sebenarnya masih banyak lagi ya tarian-tarian yang ada di Indonesia, tetapi Bu Guru hanya mengambil sampel beberapa saja. Oke, selanjutnya keberagaman pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat, misalnya upacara adat atau menyambut orang-orang penting, kemudian pernikahan, dan lain sebagainya. Di Jawa Barat, pakaian adatnya bernama Sunda Singer. Sedangkan di daerah DKI Jakarta, pakaian adatnya bernama Betawi. Pakaian adat Banten berasal dari Banten. Pakaian adat daerah istimewa Yogyakarta bernama Surjan dan Kebaya. Pakaian dari Jawa Tengah adalah pakaian adat Beskap dan Kebaya. Sedangkan pakaian dari Jawa Timur adalah pakaian adat Madura. Sedangkan pada Pulau Bali, nama pakaiannya adalah pakaian adat Payas Agung, sedangkan di Provinsi Sumatera Barat, nama pakaiannya adalah Bundo Kanduang. Nah, inilah keberagaman pakaian adat yang ada di Indonesia ya. Selanjutnya adalah keberagaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat nih. Nah, setiap daerah di Indonesia mempunyai senjata tradisional pada setiap daerahnya yang tentunya berbeda-beda. Seperti ini adalah rencong. Kalian perhatikan ya gambarnya, karena bentuk senjatanya hampir sama tetapi nama-namanya berbeda. Rencong berasal dari Nanggro Aceh Darussalam, Karih dari Sumatera Barat, Kujang dari Jawa Barat, Golok dari DKI Jakarta, Keris dari Jawa Tengah, Celurit Jawa Timur, ada juga Keris Bali, Mandau Kalimantan Barat, Badik Sulawesi Selatan, Pasang Salawaku dari Maluku, Sundu dari Nusa Tenggara Timur, Pisau Belati dari Papua. Nah, inilah beberapa contoh keberagaman senjata tradisional yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah keberagaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam ya. Nah, berikut beberapa contoh alat musik tradisional di wilayah Indonesia beserta nama dan daerahnya. Yang pertama ada surune kale, yaitu yang berasal dari Aceh. Cara memainkannya ditiup serta terdapat lubang yang dimainkannya dengan jari serta pengatur nada. Yang kedua aramba, berasal dari Sumatera Utara. Cara memainkannya dipukul dengan menggunakan pemukul khusus. Yang ketiga ada saluang, yaitu dari Sumatera Barat. Cara memainkannya ditiup, serta terdapat lubang yang dimainkan dengan jari sebagai pengatur nada. Yang keempat ada gambus yang berasal dari Riau dan Jambi. Cara memainkannya dipetik pada bagian senarnya. Yang kelima akordion berasal dari Sumatera Selatan. Cara memainkannya dengan menggunakan kedua tangan yang satu sebagai pengatur alunan suara, sedangkan tangan yang satu lagi sebagai pengatur nada. Yang keenam, dol berasal dari Bengkulu. Cara memainkannya dipukul dengan menggunakan alat pemukul. Yang ketujuh, bande. Bande berasal dari daerah Lampung. Cara memainkannya dipukul dengan menggunakan alat pemukul. Selanjutnya, gendang Melayu asal Kepulauan Bangka Belitung. Cara memainkannya ditepuk dengan menggunakan telapak tangan. Selanjutnya, yang kesembilan adalah gendang panjang. Berasal dari Kepulauan Riau. Cara memainkannya ditepuk dengan menggunakan telapak tangan.
Yang ke-10 ada Tehyan, berasal dari DKI Jakarta. Cara memainkannya digesek dengan alat khusus pada bagian senar atau dawainya seperti memainkan biola. Yang ke-11 ada angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya digetarkan dengan menggunakan tangan atau digoyang-goyangkan. Yang ke-12 ada gamelan, berasal dari Jawa Tengah. Cara memainkannya dipukul dengan menggunakan pemukul khusus. 13. Gendang, berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Cara memainkannya ditepuk dengan menggunakan telapak tangan. 14. Bonang, berasal dari Jawa Timur. Cara memainkannya dipukul dengan menggunakan pemukul khusus. 15. Gendang, berasal dari Banten. Cara memainkannya ditepuk dengan menggunakan telapak tangan. Dan yang ke-16 adalah cengceng, asal dari Bali. Cara memainkannya diletakkan di kedua telapak tangan, kemudian ditepuk sehingga saling berbenturan dan mengeluarkan suara. Nah, walaupun ada nama yang sama, tetapi bentuk dari alat musik tradisional tersebut pastinya berbeda ya, seperti gendang Melayu, gendang dari daerah istimewa Yogyakarta, dan gendang dari Banten. Walaupun namanya sama-sama gendang, tetapi bentuknya biasanya berbeda. Oke, selanjutnya adalah keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang terbesar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Nah, berikut ini ciri khas yang dimiliki oleh suku-suku tertentu. Nah, yang pertama yang Bu Guru ambil contoh yaitu suku Bali. Suku Bali memiliki ciri khas, yaitu pria suku Bali umumnya sering memakai udeng. Nah, udeng ini adalah ikat kepala saat beribadah. Nah, setiap ibadah, orang-orang Bali memberikan sesajen kepada para dewa. Di Bali terdapat banyak pura untuk tempat ibadah. Selanjutnya, keragaman budaya yang kedua yaitu suku Betawi. Suku Betawi ini memiliki ciri khas, yaitu memiliki pertunjukan ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan salah satu ciri khas suku Betawi yang berbentuk boneka dengan diameter kurang lebih 80 cm dan tinggi 2,5 meter, tergantung pembuatnya. Kesenian tersebut biasa digunakan saat acara ritual perkawinan atau palang pintu dan ritual sunatan. Selanjutnya, keragaman budaya yang ketiga adalah suku Asmat. Suku Asmat ini memiliki ciri khas nih. Suku Asmat adalah suku yang ada di Papua, salah satu suku yang tinggal di Indonesia bagian timur. Suku Asmat menghias wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Nah, itulah ciri khas masing-masing dari suku yang ada di Indonesia. Pada pembahasan pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS, ternyata materi yang Bu Guru ajarkan berkaitan pada surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Nah, itu adalah surat Al-Hujurat yang menjelaskan bahwa kita harus saling mengenal walaupun kita berbeda-beda suku atau berbeda-beda bangsa, tetapi kita harus satu seperti semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita harus saling menghormati, walaupun berbeda-beda kita harus satu. Alhamdulillah, materi pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sudah selesai ya nak. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.